Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Diktator. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film terlihat komplotan mafia obat terlarang yang sedang mengadakan sebuah pesta. Terlihat di sana ada anak menteri yang bernama Famsi, ternyata ia juga terlibat dalam kasus terlarang ini. Hal tersebut diketahui oleh kepolisian sehingga polisi pun berhasil mengepung mereka. Akan tetapi rekannya justru berkhianat dan malah balik menodongkan senjata kepada Inspektur Raso. Ternyata bisnis haram milik Miki ini mendapat backingan dari pemerintah setempat. Dan mereka pun akhirnya membunuh Inspektur Raso. Di saat itu juga ada seorang pelayan yang bernama Rajib tidak sengaja menyaksikan hal tersebut. Mereka yang melihat pelayan itu pun langsung mengejarnya. Akan tetapi ia berhasil melarikan diri. Kemudian untuk menghilangkan jejak kejahatannya, polisi pun membuat skenario seolah-olah Inspektur Raso bunuh diri karena menerima suap. Di sisi lain, ayah Famsi yang bernama Gopardan resah karena Rajib si pelayan belum juga ditemukan. Ia takut kejahatannya terbongkar. Ia pun meminta seluruh anak buah untuk mencari Rajib. Sejak kejadian saat itu Rajib sangat ketakutan karena para mafia itu pasti mencarinya. Dan benar saja, di stasiun kereta api Rajib tak sengaja melihat sekelompok anak buah menteri sedang mencarinya. Saking paniknya, Rajib tak sengaja menabrak seorang pria yang bernama Candu. Candu bertanya kepada Rajib, akan tetapi Rajib tidak mengatakan apapun dan ia pun langsung meninggalkan Candu. Begitu juga Candu yang langsung melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjanya. Candu merupakan seorang karyawan di perusahaan Darmart. Candu merupakan orang yang sangat ramah. Tak heran banyak orang yang dekat dengannya. Dan Candu sangat bersemangat untuk bekerja walaupun seringkali ia dimarahi dengan bosnya yang bernama Rames. Meski begitu ia tetap sabar. Saat Candu sedang bekerja, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Indu tak sengaja menabrak Candu. Ia juga mengaku sebagai pacarnya. Tanpa basa-basi Indu mencium pipi Candu. Hal tersebut tentu membuat Candu kaget dan membuat bosnya semakin jengkel. Kejadian tersebut direkam oleh temannya Indu. Dan ternyata Indu melakukan hal tersebut hanya untuk sebuah konten yang akan ia kirimkan ke sutradaranya. Dan karena kejadian tersebut, Candu menjadi bahan gosip para tetangga. Apalagi Candu ini telah mempunyai seorang istri yang bernama Katiainu yang sekarang bekerja di kota Delhi. Berita itu sampai kepada mertua Candu yang bernama Narayana. Ia pun sangat kesal kepada Candu dan memarahinya. Dan secara tiba-tiba Indu datang untuk meminta maaf kepada Candu. Ia menyesali perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa semua yang Indu lakukan hanya untuk sebuah konten. Candu tidak mempermasalahkan perkara ini. Akan tetapi Candu menjadi tak enak hati karena perbuatannya. Ia juga bingung apa yang harus ia katakan kepada mertuanya agar tidak salah paham lagi. Apalagi saat ini Candu masih tinggal di rumah mertuanya. Lalu Indu pun pamit untuk pulang. Namun saat sampai di rumah ia dikejutkan dengan kemunculan anak buah Gopardan yang tengah menunggunya. Mereka pun menanyakan tentang keberadaan Rajib kepada Indu. Dan ternyata Indu adalah adiknya Rajib. Namun Indu berkata bahwa dirinya tidak tahu keberadaan kakaknya. Mereka pun mengancam Indu dan berkata bahwa mereka akan kembali. Dan setelah kejadian tersebut Indu memutuskan pindah rumah karena ia takut dengan ancaman anak buah Gopardan. Keesokan harinya Indu pun pindah dan tanpa ia ketahui ternyata rumah yang akan ia tinggali sekarang ini bersebelahan dengan rumah Candu. Narayana yang mengetahui hal tersebut membuat sangat kesal. Ia pun langsung menghubungi Katia dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Namun Katia tidak terlalu peduli dengan hal itu karena ia yakin bahwa Candu tidak mungkin selingkuh. Singkat cerita, saat Indu sedang berbicara dengan Candu, tiba-tiba anak buah Gopardan datang menghadangnya. Mereka pun langsung menanyakan tentang keberadaan Rajib kepada Indu. Akan tetapi Indu berkata bahwa ia tidak mengetahuinya. Candu yang melihat hal itu, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi ketua mafia yang bernama Vicky mengatakan agar Candu tidak usah ikut campur dengan masalah ini. Ia beralasan bahwa Rajib ini kabur karena tidak sanggup untuk membayar hutang. Lalu ia berkata bahwa dirinya akan kembali untuk menanyakan tentang keberadaan Rajib. Jika Indu tidak memberitahunya, maka ia akan membunuhnya.
Namun Indu tidak terlalu memikirkan masalah ini, justru ia fokus untuk mengikuti audisi dan ia juga berhasil memenangkan audisi tersebut. Indu yang sangat senang lalu dirinya menelpon Candu dan ia berkata bahwa ia berhasil lolos dalam audisi tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang dan langsung menculik Indu. Menyadari hal yang tidak beres, Candu kemudian mengambil uang tabungannya dan saat itu juga Candu datang ke markas Vicky untuk melunasi hutang Rajib. Terlihat di sana juga ada Vamsi yang sedang pesta miras. Candu melihat Indu yang terluka parah karena disiksa. Ia pun memberikan setumpuk uang kepada Vicky dan meminta untuk melepaskan Indu. Akan tetapi mereka malah menertawakan Candu. Vicky berkata bahwa mereka akan melepaskan Indu jika Rajib datang menemuinya. Candu terus memohon kepada Vicky untuk melepaskan Indu, namun Vicky menghiraukannya. Seketika Candu berjalan ke belakang. Yang mereka pikir Candu akan pergi, ternyata dugaan mereka salah. Justru Candu malah menutup pintu. Seketika suasana pun berubah. Candu menatap mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Candu yang lugu kini berubah menjadi sangat ganas dan menghajar para mafia tersebut. Ia pun membunuh seluruh anggota mafia termasuk Vamsi dan Vicky. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Candu segera membawa Indu ke rumah sakit. Dan setelah semua selesai, Candu pun kembali bekerja seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Menteri Govardan sangat sedih atas kematian anaknya. Ia pun meminta bantuan gangster yang sangat ganas untuk mencari siapa pelaku yang telah membunuh anaknya. Mereka pun langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian. Saat memeriksa CCTV, mereka melihat ada seorang pria yang memasuki tempat pembunuhan dan itu adalah Candu. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Candulah pelakunya. Lalu ia pun menghubungi Govardan dan berkata bahwa Candu yang telah membunuh Vamsi karena ialah yang terakhir masuk ke tempat kejadian. Candu yang tak punya rasa takut sedikit pun menjalankan aktivitas seperti biasa. Setelah selesai bekerja, ia pulang ke rumah. Akan tetapi justru hal yang selama ini ia takutkan terjadi, yaitu kedatangan Sruti, sepupu dari istrinya. Ia takut rahasianya terbongkar karena selama ini yang selalu mertua hubungi adalah Sruti, bukan Katia. Candu yang meminta agar Sruti berpura-pura menjadi Katia, namun Candu meminta Sruti untuk tetap tenang. Lalu Candu pun pergi untuk berjalan-jalan keluar. Saat di jalan ia bertemu dengan Indu bersama Rajib yang baru keluar dari rumah sakit. Ia sangat berterima kasih atas bantuan Candu selama ini dan berkata ia tidak takut lagi untuk keluar. Candu berkata bahwa Rajib harus tetap berhati-hati dan waspada. Ia memberikan Rajib sebuah kartu nama. Ia meminta Rajib untuk pergi ke Hotel Mumbai. Di sana ia akan mendapatkan pekerjaan. Hal ini bertujuan agar Rajib terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Rajib berkata kepada Candu, "Siapakah Anda sebenarnya?" Akan tetapi Candu langsung meninggalkan Rajib sambil tersenyum. Sementara itu di tempat Candu bekerja terjadi sebuah masalah di mana ada seorang pegawai yang bernama Fabji. Ia mencuri uang perusahaan sebesar 100 juta. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk pernikahan anaknya. Mendengar kabar uang itu hilang dicuri membuat manajernya sangat marah. Saat itu semua pekerja dikumpulkan dan mereka pun mengundang polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Kedatangan polisi seketika membuat Fabji sangat panik. Akan tetapi Candu yang telah mengetahui hal itu, ia meminta agar tetap santai. Dan saat polisi memeriksa semua karyawan, polisi itu pun terkejut melihat wajah Candu, si pembunuh Vamsi, ada di situ. Lalu Candu mengaku bahwa ialah yang berbuat atas pencurian ini. Hal itu ia lakukan karena ia ingin menyelamatkan Fabji. Polisi itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka langsung membawa Candu ke kantor polisi. Dan berita pencurian ini menyebar dengan cepat di televisi. Media pemberitaan bahwa Candu telah mencuri uang perusahaan. Berita pencurian itu pun sampai kepada pemimpin pusat Dharma Group, yaitu Raja Sekar. Ia merupakan seorang pengusaha yang sangat disegani oleh semua kalangan. Ia sangat terkejut saat melihat wajah pelaku pencurinya, yaitu Candu. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berangkat untuk menemui Candu. Di sisi lain, polisi korup yang dari awal dendam kepada Candu, ia menyiksa Candu dan menginterogasinya. Akan tetapi Candu tak berkata sepatah kata pun. Sementara itu di luar kantor, para warga dan keluarganya Candu melakukan demo. Mereka meminta agar Candu dibebaskan karena mereka kenal Candu adalah sebagai orang baik dan tidak mungkin ia melakukan pencurian. Akan tetapi polisi tidak memperdulikannya. Ia menangkap Candu atas permintaan Govardan.
karena ia telah berani membunuh anaknya. Lalu Govardan memerintahkan polisi untuk membawa ke tempat yang ia perintahkan. Tidak berselang lama, Raja Sekar pun datang ke kantor polisi. Para warga yang melihat hal itu sangat terkejut melihat bos besar Dharma Group datang mencari Chandu. Ia sangat marah ketika mengetahui Chandu tidak ada di kantor polisi. Ia pun menelpon komisaris polisi untuk segera mencari Chandu. Saat itu Raja Sekar berkata bahwa ia tidak mempermasalahkan kondisi Chandu karena ia percaya bahwa tidak ada yang sanggup membunuh Chandu. Dan benar saja, saat Govardan dan seluruh anak buahnya akan membunuh Chandu, justru keadaan terbalik. Malah Chandu yang menghabisi mereka semua. Saat polisi korup akan membunuh Chandu, tiba-tiba seseorang menembaknya dari belakang. Ternyata itu adalah Raja Sekar beserta para polisi. Lalu Raja Sekar langsung menggampar polisi tersebut. Polisi korup itu pun akhirnya ditangkap. Dan saat itu juga Raja Sekar menjelaskan bahwa Chandu bukanlah seorang karyawan, melainkan ia adalah pemimpin sekaligus pemilik perusahaan Dharma Group yang aslinya Chandra Sekar Dharma. Seketika semua orang pun terdiam. Chandu adalah ketua pusat perusahaan Dharma Group. Dan harta kekayaan Chandu sangat melimpah. Ia adalah orang terkaya di India, tercatat membayar pajak paling besar. Bahkan ia sanggup mengontrol keuangan negara. Bisa dibilang ia adalah diktator, ungkap mantan orang tangan kanan Chandu. Semua keluarga Chandu sangat kaget. Yang mereka kira seorang karyawan bawahan ternyata seorang pimpinan perusahaan dan orang terkaya se-India. Ketika itu Narayana menelpon Katia, anaknya, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi Narayana justru menelpon nomor milik Shruti dan yang mengangkat adalah calon dari Shruti. Ia berkata bahwa dia adalah salah sambung. Mendengar hal tersebut, Narayana merasa sangat kesal kepada Shruti bahwa selama ini ia telah dipermainkan. Narayana mengomel-ngomel kepada Shruti dan saat itu juga Chandu dan Raja Sekar tiba di rumah. Saat itu Narayana semakin emosi dan mengatakan jika ini bukan Katia, terus mana Katia? Chandu pun memberitahu apa yang terjadi sebenarnya dan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dan siapa Chandu sebenarnya. Chandu adalah pimpinan paling tertinggi di perusahaan yang aslinya bernama Chandra Sekar Dharma yang lebih dikenal dengan sebutan diktator di Delhi. Selama memimpin perusahaan, Chandu tidak mau menampakkan dirinya dan ia meminta kakaknya yang tampil di publik menggantikannya. Selain perusahaan besar, dia juga pelindung orang-orang baik dan dia juga memberantas orang-orang jahat. Karena kebaikan dan kejeniusannya, semua orang menghormatinya. Di perusahaan, Chandu selalu mendapatkan kabar tentang keluhan-keluhan dari kakaknya. Dan karena wajahnya jarang muncul ke permukaan, sehingga ia memanfaatkan hal tersebut. Ia mencoba untuk menjadi karyawan biasa untuk menyelidiki kasus yang sering diceritakan kakaknya. Dan kebetulan saat di sana ia melihat manajer yang sedang mengomel-ngomel. Lalu ia memanfaatkan momen itu untuk menyamar ingin mendaftar pekerjaan di sini. Dan orang itu bernama Katia. Saat itu Katia berbicara dengan sinis saat Chandu menjelaskan tentang cara bagaimana usaha dan ekonomi itu bekerja. Chandu menjelaskan dengan sangat detail. Katia yang mendengar hal itu sangat takjub dengan Chandu. Dan saat itu Katia berkata, "Jangan bekerja di sini. Jika Anda bekerja di sini, Anda tidak akan pernah sukses di sini." Akan tetapi Chandu memaksa tetap ingin bekerja di sini. Katia dan Chandu pun terus bercerita sepanjang jalan. Katia berkata bahwa atasannya tidak mementingkan karyawan dan kenyamanan di sana. Tidak ada kendaraan untuk mengantar jemput karyawan dan juga tidak ada toilet khusus wanita. Ia juga berkata, "Jika Anda ingin benar-benar bekerja, saya akan mengajukan Anda kepada teman-teman saya." Dan mereka pun berpisah di tengah jalan. Keesokan harinya Katia dibuat terkejut karena perusahaan kini memiliki fasilitas yang lengkap. Hal itu membuat Katia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat itu Katia mendadak mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik. Dan Katia sangat terkejut dengan semua ini. Ia yang sempat meremehkan Chandu, ternyata Chandu adalah pemilik sekaligus bos besar perusahaannya. Dan di saat itu juga Chandu datang dengan penampilan sebagaimana miliarder. Di hari itu juga Chandu datang menemui Katia. Dan ia berkata bahwa dirinya ingin menikahi Katia. Dan sepupunya Shruti berkata bahwa Katia tidak mau menikah dengannya. Karena perkataan Shruti membuat Katia kesal. Karena memang sebenarnya Katia suka kepada Chandu. Katia juga ingin menikah dengan Chandu. Hal itu ia lakukan karena Shruti tahu bahwa Katia suka kepada Chandu. Ia memancing Katia agar Katia mau jujur tentang perasaannya. Dan keluarganya Chandu pasti sangat setuju dengan wanita pilihannya. Karena keluarga Chandu tidak pernah memandang seseorang dari hartanya. Bahkan keluarganya memajukan pabrik kapas milik Prasad yang hampir bangkrut. Karena ayahnya dulu pernah bekerja buruh di pabrik itu. Dan Chandu ingin membalas jasanya. Karena prinsip Chandu, keuntungan dalam usaha itu nomor 2. Yang terpenting adalah kepuasan hati. Masalah pun muncul ketika ada investor dari Italia ingin membangun pabrik kimia. Dia menginginkan lahan di pabrik milik Prasad. Agar usaha berjalan lancar, ia meminta bantuan kepada Mahimarai. Sebenarnya dia adalah sosok wanita jahat
dan rela melakukan apapun demi bisa terwujudnya keinginannya. Ia juga memiliki seorang menantu bernama Visnuambar yang selalu siap menuruti apa saja yang diperintahkan Mahimarai. Mereka pun pergi ke pabrik kapas milik Prasad untuk membelinya. Akan tetapi Prasad tidak akan pernah menjual pabrik miliknya itu. Di sisi lain, keluarga Katya yang sedang ditimpa musibah, yaitu suami kakak Katya pergi meninggalkan kakaknya. Dan suami kakaknya itu adalah orang kaya. Sebab itulah ayahnya tidak ingin Katya bernasib sama seperti kakaknya. Ayahnya berkata bahwa Katya jangan menikah dengan orang yang padahal saat ini Katya ingin mengenalkan calon suaminya yang kaya kepada ayahnya. Namun setelah ayahnya berpikir begitu, Katya pun mencari cara agar Candu diterima di keluarganya. Dan saat Candu datang, Katya panik. Ia meminta Candu agar mengganti penampilannya. Katya berkata bahwa jika ayahnya tahu Candu orang kaya, maka ayahnya tidak akan merestuinya. Lalu Candu menuruti kemauan Katya. Ia mengubah penampilannya, merubah identitas. Candu berkata bahwa ia adalah bawahan Katya, serta mengubah sekretarisnya Candu sebagai bosnya Candu. Dan Candu mengaku bahwa ia adalah anak yatim piatu. Dan Narayana pun merestui pernikahannya. Akan tetapi keluarga Candu tidak setuju dengan rencana itu karena keluarga Candu ingin pernikahan Candu dibuat mewah dan meriah. Namun Candu yang cerdas pun membuat sebuah rencana. Ia membuat sebuah undian berhadiah. Bagi setiap pemenang acara pernikahannya akan ditanggung perusahaan. Dan Katya pun memenangkan undian tersebut. Singkat cerita, acara pernikahan pun berlangsung dengan sangat megah. Ketika itu keluarga Candu dikenalkan sebagai pemilik usaha. Saat acara dimulai, Narayana bingung karena banyak orang-orang penting India yang menghadiri acara tersebut. Namun ia mengira perusahaanlah yang mengundang. Akhirnya Katya pun telah sah menjadi istri dari seorang sultan besar dan mendapatkan seluruh fasilitas mewah. 1 bulan kemudian, investor Italia datang menemui Mahimarai untuk menagih janjinya. Namun Prasad tak kunjung memberikan pabrik miliknya, sehingga menantunya pun turun tangan untuk menghancurkan pabrik tersebut. Ia membantai semua karyawan termasuk Prasan, dan pabrik pun langsung dibakar. Candu yang mendengar kabar tersebut segera datang ke pabrik. Akan tetapi ia terlambat. Sebelum tewas Prasad, ia sempat mengatakan bahwa Visnuambarlah pelakunya. Mendengar hal itu, Candu sangatlah marah. Ia kemudian mendatangi markas Visnuambar. Akan tetapi Visnuambar berhasil kabur menyelamatkan diri. Kemudian Candu pun menemui Mahimarai. Candu berkata dia akan memberikan waktu 2 hari untuk menyerahkan Visnuambar untuk dibunuh. Saat Candu sedang melakukan makan malam bersama keluarganya menasihati Candu agar dirinya tidak lagi memperpanjang urusan dengan Mahimarai karena ia merupakan seorang tokoh agama, apalagi karena hal sepele pabrik kapas. Namun mendengar hal itu, Candu sangat marah karena keluarganya tidak menghargai sejarah ayahnya, dan Candu berkata bahwa ia akan membalaskan dendam kepada Visnuambar. Keesokan harinya Candu mendapatkan kabar bahwa keluarga Candu diculik oleh Mahimarai. Seketika Candu pun langsung pergi menemui Mahimarai. Mahimarai berkata bahwa jika Candu ingin keluarganya selamat, Candu harus bersujud di hadapannya untuk meminta maaf kepadanya. Mahimarai juga berkata bahwa jangan bermain-main dengannya jika Candu masih ingin tetap hidup. Namun Candu hanya terdiam, dan saat itu Mahimarai dihubungi keponakannya yang sedang di Uttar Pradesh dan keluarga yang berada di Italia. Mereka semua meminta bantuan kepada Mahimarai karena saat ini mereka ditodong dengan senjata api. Saat itu juga Candu tersenyum bahagia karena melihat kekhawatiran Mahimarai. Candu berkata, kamu bisa menculik keluarga saya yang di rumah, akan tetapi saya bisa menculik semua keluargamu di penjuru dunia. Dan sebaliknya justru Mahimarai lah yang meminta maaf kepada Candu agar membebaskan keluarganya. Mahimarai pun mengakui kekalahannya. Candu juga berkata bahwa Visnuambar sudah ditahan dan dia ingin membunuhnya. Sesuai kesepakatan, Candu akan membebaskan semua keluarga Mahimarai kecuali Visnuambar. Candu memerintahkan anak buahnya agar Visnuambar segera dibunuh, dan Candu pun berhasil menyelamatkan keluarganya. Hal itu membuat Mahimarai sangat murka. Ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi seluruh keluarga Candu. Saat di perjalanan pulang, Candu dihadang oleh anak buah Mahimarai. Akan tetapi itu bukanlah hal yang sulit bagi Candu untuk menghabisi mereka semua. Namun Katya terkena tusukan senjata tajam. Melihat Katya yang sekarat, keluarga Candu malah diam saja karena keluarganya tidak mau nyawanya dalam bahaya karena selalu dekat Candu, dan mereka pun meninggalkan Candu dengan Katya di sana. Katya yang sekarat, ia meminta agar Candu ke Hyderabad untuk tinggal bersama keluarga Katya di sana. Ia pun mengabulkan permintaan Katya agar tinggal di Hyderabad dengan terus menjalani perannya sebagai karyawan. Raja Sekar yang mengetahui pria keluarganya, ia sangat marah dan ia memarahi keluarganya. Mereka tidak sadar bahwa berkat Candu lah mereka semua bisa hidup enak. Mereka semua pun akhirnya sadar. Mereka berniat menemui Candu untuk meminta maaf. Akan tetapi Raja Sekar tidak mengizinkan karena jika Candu sudah membuat keputusan, maka tidak ada yang sanggup mengubahnya.
Keluarga Katia sangat tersentuh dengan perjuangan Chandu. Mereka kemudian menanyakan keberadaan Katia, dan ternyata Katia yang koma selama ini dirawat di rumah sakit, dan mereka pun langsung menjenguk Katia di sana. Dan akhirnya Katia pun berhasil melewati masa kritisnya. Mereka semua berkumpul dan saling memaafkan tanpa adanya hal yang disembunyikan lagi. Kemudian Raja Sekar memberitahu Chandu kabar buruk bahwasanya Visnuambar sekarang masih hidup karena ada anak buah Chandu yang berkhianat demi uang. Dan saat kepergian Chandu, kini kondisi Delhi sangat parah karena yang berkuasa saat ini adalah Mahimarai dan Visnuambar. Raja Sekar meminta supaya Chandu kembali ke Delhi lagi. Mahimarai yang mendapatkan kabar bahwa Chandu kembali, ia sangat panik dan mereka berencana ingin menghabisi Chandu. Iparnya Chandu yang bernama Sivaram datang menawarkan diri menjadi anak buah Visnuambar. Sivaram berkata bahwa ia sangat kesal dengan Chandu karena ia selalu dicaci maki. Sivaram ingin bekerja sama untuk menghabisi Chandu dan mereka pun menyetujuinya. Singkatnya, Visnuambar and the gang datang untuk membunuh Chandu. Mereka pun mengetahui tempat tinggal Chandu berkat Sivaram. Namun, saat akan menyerang, tiba-tiba mobil rombongan milik Visnuambar meledak dan terungkap fakta bahwa itu adalah ulah Sivaram. Ia berpura-pura mau bekerja sama dengan Visnuambar dan Sivaram lah yang telah menempelkan bom di mobil mereka. Sivaram juga berkata bahwa ia membawa Visnuambar kemari bukan untuk menghabisi Chandu, justru sebaliknya agar Chandu bisa membunuh Anda. Chandu pun langsung menghajar Visnuambar beserta anak buahnya dan pada akhirnya Chandu pun berhasil mengalahkan mereka semua. Kini hanya tersisa satu yang masih hidup, yaitu Mahimarai. Di tempat lain, Mahimarai yang menunggu kabar atas tewasnya Chandu justru dikagetkan dengan kedatangan Chandu. Ia berkata, seandainya dia bukan wanita, kupastikan Anda akan tewas. Berhubung dia wanita, Chandu perintahkan agar Mahimarai pergi untuk meninggalkan India saat ini juga. Dan jika ia tidak pergi dari India, maka dia akan menghabisinya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.